Dalam ajaran kekristenan, seperti yang kita ketahui, Nabi Yesus dilahirkan dari Roh Kudus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Hanya ibunya Maria, namun ayahnya tidak tahu, hanya disebutkan dikandung dari Roh Kudus dan dia adalah anak Allah. Tetapi kenapa kita memberikan judul Yesus anak haram, ayah yang tak bernama? Bukti dalam Alkitab dan Al-Quran. Sebelumnya, kalau Anda tidak cukup iman dan juga pengetahuan, saya mohon skip video ini, jangan teruskan menontonnya, daripada menjadi batu sandungan buat Anda dan lain sebagainya. Cari video yang bisa menguatkan iman Anda dan melakukan hal yang lain lebih ada faedahnya daripada menonton video ini dan Anda menjadi marah kepada saya. Karena saya akan menunjukkan beberapa bukti di dalam Alkitab dan Al-Quran untuk menunjukkan Yesus itu anak haram dan juga ayah yang tidak bernama. Mari kita mulai dengan membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian pembacaan kita dan bagaimana kita akan melihat Maria melahirkan Yesus sebagai anak haram. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandung langsung di sini tidak ada diceritakan tentang ayah, tetapi langsung dia akan mengandung, tiba-tiba mengandung seorang anak laki-laki. Ini di Indonesia kita tidak punya tradisi budaya yang tiba-tiba mengandung, ya mungkin hasil hubungan tanpa seks bebas lah, hubungan seks bebas ya, itu kita temukan anak kita atau saudara kita siapa saja yang sudah hamil di luar nikah atau masih sekolah hamil, tapi kita bisa telusuri menanyakan ayahnya siapa, ya bisa. Namun di sini benar-benar disembunyikan, kita tidak diberitahukan ayahnya siapa. Orang Yahudi sendiri, mereka punya tradisi bahwa mereka sudah pernah mengalami berkat Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Beberapa contoh, Simpson lahir dari seorang yang mandul, tetapi Simpson bisa lahir. Begitu juga dengan Nabi Samuel yang pernah mengurapi Raja Saul di Israel. Itu juga anak dari seorang yang mandul. Mereka ini adalah anugerah Allah, anugerah Tuhan. Konsep seperti ini di kalangan orang Yahudi, ya itu biasa. Karena itu mereka menolak Maria dikandung dan melahirkan seorang anak laki-laki ini secara mujizat, ya itu sungguh ditolak dengan konsep, ya contoh tadi punya tradisi yang seperti biasa. Lalu bagian berikutnya bilang, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena aku belum melakukan seks atau mengikuti ya itu ya bahasa terjemahan secara rafiah ya,
Aku belum bersuami atau melakukan hubungan dengan laki-laki dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran Maryam 19 ayat 20 katakan, saya baca terjemahannya saja. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Ya, Anda mungkin bilang, kenapa kamu bahas Yesus, Isa, Nabi, tetapi memakai bukti di dalam Al-Quran? Kita kan hanya percaya Alkitab. Oke, saya kalau menunjukkan bagian ini di dalam Alkitab, apakah Anda akan berdalih? Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Konteksnya, Yesus pada saat umur 12 tahun berdebat dengan orang ahli-ahli Yahudi. Mereka berdebat tentang satu konsep yang luar biasa. Perdebatan yang memang hampir berkelahi di sini. Namun mereka langsung to the point, mereka langsung mengatakan, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini kalau Anda pintar, kalau Anda tahu kalimat namanya satire, atau perumpamaan, atau kalimat humor, ya, memakai kalimat metafora, ya. Misalnya begini, laut gunung tunduk bergelora, laut gunung tunduk bergelora. Itu kan kalimat-kalimat itu kan laut masa tunduk bergelora. Itu kan tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa artikan harafiah kalau gunung tunduk dan bergelora itu tidak mungkin. Itulah kalimat metafora yang di sini mereka menyinggung, menyatakan kepada Yesus, engkau anak dari Persina. Lebih jelasnya lagi saya akan membacakan secara paralel. Anda akan lihat di layar, ya. TB, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. AYT, jadi kamu hanya melakukan apa yang dilakukan Bapamu sendiri. Mereka berkata kepadanya, kami tidak dilahirkan dari hasil persinaan. Kami memiliki satu Bapa, yaitu Allah. TL, kamu ini mengerjakan segala perbuatan Bapamu. Maka kata mereka itu kepadanya, bukannya kami jadi daripada zina? Adalah satu Bapa kami, yaitu Allah. Bis, kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Bapamu sendiri, jawab mereka. Kami bukan anak-anak haram. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Kami bukan anak-anak haram seperti kamu, maksudnya itu. Kamu masa tidak mengerti bahasa seperti itu? Nah, di sini. Jadi sudah jelas bahwa kalian bukan keturunan Abraham karena kalian mengikuti contoh bapa lain. Orang-orang Yahudi itu pun menjawab, kami ini bukan anak-anak haram. Kami adalah anak dari satu Bapa yang sejati, yaitu Allah. Kami ini bukan anak-anak haram yang seperti kamu itu. Kamu sampai di sini belum paham juga, ini bahaya ini. Ini kamu pura-pura tutup mata atau kamu pura-pura apa, begitu maksudnya. Yang saya mau tunjukkan ini, kamu sedang melakukan pekerjaan Bapamu. Kemudian mereka berkata kepadanya, kami tidak dilahirkan dari percabulan, kami mempunyai satu Bapa yaitu Allah. Kami tidak dilahirkan dari percabulan. Dan seterusnya, baca sendiri. Poinnya di sini, kalau Anda masih menghilang, berarti Anda orang paling bodoh di dunia. Sudah jadi goblok dan bodoh. Anda tidak mau membuka mata. Ini sudah, kami bukan anak-anak haram seperti kamu anak haram, Yesus. Saya harus bicara begitu.
baru kamu bisa yakin. Kamu kan tadi saya sudah tunjukkan dalam Al-Quran. Maria kan sudah bilang, saya bukan pecina. Tapi ini bukan Al-Quran lagi, ini Alkitab. Alkitab sudah membuktikan Yesus anak haram. Masa kamu masih kamu bodoh, bukan, berarti bukan kamu yang bodoh kalau kamu tidak menerima konsep ini. Tidak mungkin. Ya sudah, jangan marah-marah, saya mau lanjut lagi yang bagian ketiga. Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi kalau bagian ini yakinkan Anda bahwa bayi Yesus itu benar-benar dikandung daripada Roh Kudus. Namun mengapa tidak dijelaskan bahwa Yesus itu anak Allah? Ayah Yesus itu anak Allah. Mengapa tidak dibilang seperti itu? Pikirkan dahulu apa yang Anda ketahui tentang frasa bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Saya menanyakan pengetahuan Anda, bukan keyakinan, tapi pengetahuan. Tolong bantu saya menjawabnya dengan di kolom komentar. Saya juga mengetahui sebelum mempelajari lebih jauh, mengetahui bahwa Roh Kudus yang mengandungi bayi Yesus ini hasil daripada Roh Kudus. Ini adalah suatu mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa jadi apa saja. Batu bisa, anjing bisa, keong bisa. Allah bisa jadi apa, tapi dasarnya apa gitu. Saya diyakinkan benar-benar ini. Sekalipun sulit masuk dalam pemikiran saya, akal sehat saya, tapi saya menerimanya karena ini kata guru saya, dosen saya misalnya, atau mungkin guru sekolah minggu, atau ini gembala yang bilang, ini pengkhotbah yang bilang ini, dan lain-lain. Jadi sulit sekali menerimanya, namun saya hanya diyakinkan, dimasukkan ajaran-ajaran seperti itu. Katakan ini mujizat. Allah itu mustahil tidak bisa jadi apa, itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Allah itu bisa jadi apa saja, termasuk ini bayi Yesus tanpa ayah. Dia bisa saja dilahirkan. Saya tidak mau spekulasi bicara tentang karang-karang menipu saudara, tidak. Kita baca lagi ayat ya. Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf, anak Eli. Jadi menurut anggapan, saya mulai khawatir menanyakan ini. Menurut anggapan orang, Yesus anak Yusuf. Jadi tidak ada bukti yang memang benar-benar ya meyakinkan saya dan saudara, dan saya bergumul. Lalu apa yang bisa saya sementara ada dalam pemikiran saya itu kalimat atau frasa Roh Kudus akan turun atasmu adalah suatu kalimat yang ditambahkan, dimasukkan untuk meredam, menghilangkan ayah Yesus. Matius, Lukas, mereka tidak mengakui adanya ayah biologis, ayah kandung daripada Yesus. Karena itu mereka hilangkan itu. Dan mereka memasukkan ini, meredamkan, mengalihkan semua pemikiran kita untuk meyakinkan semua pembaca dari masa tahun abad ke abad untuk meyakinkan bahwa Yesus benar-benar dikandung. Padahal ini adalah seolah-olah atau seakan-akan dikandung daripada Roh Kudus. Hanya mau meredam dan menghilangkan ayah yang tak bernama ini, ayah Yesus yang tak bernama ini. Status Yesus sebagai yang kudus ya. Kudus dari bahasa Ibrani itu kados, sesuatu yang dipisahkan ya.
Jadi ini konsep di dalam agama, tidak ditemukan dalam agama apapun yang ada, agama-agama yang di dunia ini. Tidak ada kata konsep ini yang kudus. Kita harus memahami Yesus sebagai nabi, utusan Allah yang kudus itu bukan pada dirinya, tetapi ada pada pengajarannya ya, ucapannya, bukan pada pribadinya ya, yang tidak mematuhi hukum hari Sabat. Dia selalu melanggar hukum hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan juga dia marah-marah, dia merusak orang dan lain sebagainya seperti yang Anda ketahui. Tapi ya, yang saya mau jelaskan di sini kekudusan dalam pengajarannya ya. Kata-katanya itu kudus. Kenapa? Karena kata-kata firman Allah yang dikeluarkan itu kuasa. Kata-kata itu kudus karena bukan dari dirinya sendiri. Ini kata-kata Yesus bukan dari dirinya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, bukan. Ini yang membedakan dari Sokrates, dari filsuf-filsuf besar yang pra-Sokrates, filsuf-filsuf Katolik dan modern sampai saat ini susah dibantah atau susah dibandingkan dengan Yesus. Kekudusan Yesus itu adalah firman-Nya, pengajarannya kudus dari Tuhan. Tidak ada campur dari pemikiran filsafat yang lain-lain. Filsafat pengajaran itu banyak. Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Mereka mengajarkan, tetapi hajaran mereka terus dikritik. Zaman semakin maju, mereka lahir lagi filsuf yang lain dan bantah argumentasinya dan lain sebagainya. Karenanya pemikiran-pemikiran manusia yang dihasilkan menjadi satu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan Yesus, ini kudus ajarannya, karena ini berasal daripada Allah. Nah itu ya, konsep kekudusan daripada Yesus adalah ajarannya, bukan hidupnya, kehidupannya, kelahirannya dan lain-lain itu. Bukan, tapi segala sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah kudus. Karena itu patut menjadikan satu-satunya pedoman hidup semua perkataan Nabi Yesus. Semua perkataan daripada Yesus itu adalah kudus, layak diikuti semuanya tanpa terkecuali. Percuma mengikuti satu pandangan orang hebat, Sokrates, Plato, Aristotle, atau Nietzsche, Immanuel Kant, René Descartes, dan lain-lain, tetapi ya tidak kudus. Itu hanyalah hasil pemikiran daripada manusia yang sering dibantah, dikoreksi, dan lain-lain terjadi. Sulit menjadikan satu pegangan pedoman hidup. Hanya Yesus saja yang kudus ajarannya. Ini terakhir, status Yesus sebagai anak Allah. Ini tidak dimengerti secara rafiah bahwa Yesus itu anak Allah, ayahnya Allah, lalu ibunya Maria. Karena Allah berhubungan dengan Maria. Oh iya, ini sangat keliru. Ini kita tidak bisa memahami seperti ini. Tetapi Yesus anak Allah secara rohani, bukan secara jasmani yang kita mengerti seperti biasanya. Anda mungkin bertanya, siapa? Tanya saya, siapa ayah kamu, mama kamu? Ya saya gampang saya jawab, ayah saya namanya ini, mama saya namanya ini, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tetapi bukan seperti itu. Yesus anak Allah harus dipahami secara rohani. Yesus dia anak Allah itu dimengerti secara rohani, nuansanya seperti itu. Kita semua manusia di seluruh dunia adalah anak-anak Allah secara rohani. Sekalipun banyak yang tidak mengakui keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri setiap bayi dalam kandungan, dalam dirinya,
esensinya sebagai manusia, ada keyakinan bahwa adanya Allah, adanya Tuhan di dalam dirinya. Inilah pengetahuan yang kita sebut cognitio insita ya. Di dalam kandungan kita memang mengerti secara esensi bahwa keyakinan kita adanya Tuhan. Memang banyak yang menolak, banyak orang menolak, menekan kebenaran mutlak ini. Keyakinan bahwa adanya Tuhan. Sengaja menekan. Tetapi pada waktunya, setiap orang akan mengaku ada Tuhan sebagai ciptaan. Atau ada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, pencipta kita semua.